Jadi benar. ciri-ciri anak filsafat tuh biasanya hobi bertanya. Jadi kenapa hobi bertanya? Karena anak filsafat tuh nggak punya jawaban malahan. Ketika aku belajar filsafat dan HAM, kemudian aku melihat terapan yang bisa aku kaji gitu, refleksi-refleksi dari misalkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang sayangnya masih terjadi sampai dewasa ini gitu. Kadang-kadang kita dianggap sebagai suara yang aneh gitu, karena kita dianggap, padahal kita cuma ngasih perspektif yang berbeda. Tapi begitu masuk itu biasanya akan disiapkan adalah cara membaca. Halo teman-teman calon mahasiswa, bertemu lagi di program Jelajah Prodi Universitas Indonesia bersama saya Nedi Laksmita. Nah, kali ini kita akan berkenalan dengan sebuah program studi yang ada di Fakultas Ilmu Budaya, yaitu adalah filsafat. Nah, di sini kita sudah kedatangan beberapa narasumber. Di sini ada Mbak Ika Putri yang biasa dipanggil Mbak Upi ya, Iya, gitu. betul. Selamat datang. Dan juga ada Selin dari angkatan 2022. Selamat benar. datang. Dan juga Mas Mikael sebagai alumni yang sudah datang juga, terima kasih Mas. sama-sama. Iya, oke. Dan untuk memulai kita mungkin langsung aja ya ke pertanyaan pertama, sekarang ke Mbak Upi. Mungkin bisa dijelaskan sedikit lah untuk teman-teman yang mungkin masih awam juga, sebenarnya filsafat itu belajarnya apa dan apa sih yang ditawarkan di filsafat UI ini, Mbak? Oke. Kalau ini kan saya yakin ya teman-teman ini kan pasti nyari info tentang filsafat ini kan mudah ya sekarang. Jadi kan filsafat itu kalau secara etimologis itu memang diterjemahkan cinta kebijaksanaan kan dari Philo dan Sophia itu. Tapi kita perlu memahami bahwa cinta kebijaksanaan itu bukan berarti karena kita udah bijak. Nah, di sini nih poinnya adalah justru karena kita tidak tahu apa itu kebijaksanaan, apa itu pengetahuan, maka kita berfilsafat. Nah, intinya sih sepertinya sesederhana itu. Makanya ciri-cirinya anak filsafat nih, kalau kan sekarang nih kalau di teman-teman di sosmed kan biasa ada ciri-ciri apa gitu kan. Oh iya, Nah, benar-benar. ciri-ciri anak filsafat tuh biasanya hobi bertanya. Jadi kenapa hobi bertanya? Karena anak filsafat tuh nggak punya jawaban malahan. Jadi mereka akan terus mempertanyakan. Makanya di dalam metode-metodenya itu biasanya lebih ke ketika ada satu pertanyaan, kita akan mempertanyakan dulu pertanyaan tersebut. Itu pertanyaan kategori apa? Karena kalau misalnya kalau ditanya nih, kamu mau makan apa hari ini? Tapi kita nggak mengkategorikan mau makan apa, berarti akan makan apa, jenisnya apa. Terus kita jawabnya, kayaknya ke restoran ini deh. Loh, kan pertanyaannya mau makan apa? Kenapa jawabannya ke restoran apa? Nah, kalau pakai kita analogi tadi di filsafat, maka kita akan mengkategorikan dulu jenis pertanyaan tadi itu apa, sehingga kita akan menjawab tentang mau makan apa tersebut. Tapi di filsafat sendiri nggak berhenti pada jawaban mau makan apa tersebut. Kita akan mempertanyakan, kenapa ya aku mau makan itu? Apakah aku menyukai makanan itu? Apakah makanan itu lagi tren sekarang kah? Gitu kan? Apakah lagi cocok dengan cuaca sekarang? Jadi pertanyaan itu akan muncul lebih banyak. Jadi memang pada akhirnya kalau dari etimologis itu cinta kebijaksanaan, kalau reflektifnya itu tuh lebih ke upaya untuk melatih kesadaran kita terhadap dunia gitu. Jadi yang ditanya tuh nggak pernah yang mengada-ada. Jadi aku tuh kayaknya kita sering denger ya mitos tentang filsafat tuh kayaknya suka mengada-ada gitu Iya, kan. betul. Jadi kayak itu. Padahal sebenarnya dalam filsafat tuh justru base-nya adalah sesuatu yang ada baru kita pertanyakan. Karena kalau nggak ada ngapain kita tanya gitu. Kalau misalnya benar-benar nanya sama teman-teman yang berkecimpung di dunia filsafat, kalau bertanya yang mengada-ada tuh capek, kayak mendingan kita tidur lah atau main game lah atau apa gitu kan. Jadi memang yang ditanya adalah yang ada tersebut gitu. Jadi memang fokusnya adalah kita melatih kesadaran kita terhadap sekitar kita. Jadi kita bertanya sehingga kadang-kadang kita tuh akan bikin jarak untuk bertanya tadi gitu. Kan soalnya kan banyak yang suka, mungkin kalau sesuai sama konteks sekarang kita ngobrol ya kayak aku mau ngambil kuliah apa gitu kan. Betul, Nah, benar. misalnya kalau kita mau pakai filsafat nih gitu kan, kita akan mulai berjarak. Kenapa ya aku harus kuliah gitu kan. Jadi ketika aku mau kuliah, aku tuh tahu dulu gitu kan. Aku tuh kuliah karena apa? Kalau memang karena disuruh orang tua gitu atau karena teman-temanku kuliah, kita harus tahu gitu. Jadi kita tuh sebenarnya maunya apa dan kenapa itu harus terjadi. Lalu pertanyaan kenapa aku harus pilih yang ini gitu kan. Jadi mereka akan berjarak dulu dan mulai mempertanyakan itu. Itu sebenarnya kira-kira kayak gitu sih kalau nanti di filsafat. Cuman memang yang tadi saya jelaskan kan pengemasan yang sehari-hari ya gitu. Kenyataannya nanti ya akan bertemu dengan sejarah filsafat, terus jadi nggak sevalvivu was-was yang di sosmed gitu loh ya. Karena kan kayaknya mitosnya di sosmed tuh orang filsafat tuh kayaknya ngoceh macem-macem gitu kan, yang apa
nggak nggak napak, napak iya gitu ya, benar, nggak napak ke ngawang, ngawang iya gitu. Nah, benar. ternyata kenyataannya tuh di dalam prodi filsafat sendiri, kita justru akan belajar secara khusus bagaimana kita bisa menjembatani teori tadi setelah kita refleksi, kemudian kita kembali lagi Iya. menapak dan kemudian ada nggak ya solusi apa gitu. Yang Mm-mm. solusinya tuh sebenarnya nggak harus nyata langsung karena Iya. kita akan bekerja sama karena interdisiplin kan juga sekarang penting ya Betul, gitu. iya. Jadi kira-kira sih kayak itu ya yang akan Hmm, dipelajari di iya. filsafat itu. Boleh dijelaskan Mbak, apa Oh. namanya, untuk kayak setiap tingkatnya ini akan belajar apa aja sih Mbak? Oke. Memang yang diangkat terlebih dahulu tuh basisnya adalah mahasiswa kan pasti shock ya, karena Iya. kan berpikirnya kuliah tuh apa sih? Ini kalau kita bicara filsafat deh, Iya. pasti sebagai anak baru itu kan shock gitu. Betul. Walaupun sudah tahu, mencari tahu, apakah di Google, apakah dapat dari, dulu masih ada nggak sih kayak datang ketemu dengan senior dulu yang Iya, SMA benar kan ada suka sih ya, datang ya, ada. informasi gitu. Kalau zamanku dulu nyebutnya bedah kampus Oh gitu iya, ya kan. Kayak bedah bedah kampus masih kampus banyak. gitu. Nah, tapi begitu masuk itu biasanya akan disiapkan adalah cara membaca. Oke. Nah, kenapa nih cara membaca penting sekali? Karena cara kita membaca ketika membaca novel atau kalau misalnya kita baca buku itu kan kadang-kadang lewat gitu aja. Nah, cara membaca yang kemudian akan diajak. Kita bilangnya sih bukan mengajari ya, tapi mengajak teman-teman dari semester awal itu adalah cara membaca. Karena cara membacanya ini adalah mampu untuk mengabstraksi bacaan itu sebenarnya arahnya mau kemana. Semester kedua masih baca. Jadi kalau semester 2 tuh nanti lebih rigid tuh. Karena bacanya bahkan termasuk ketika misalnya baca satu buku teori, yang nulis itu siapa? Latar belakangnya apa? Kenapa dia ke sana? Pengaruhnya pengaruh dari sebelumnya dapat dari mana? Pengaruh dari kesesudahnya juga bagaimana? Baru nanti masuk ke metode gitu. Jadi kayak tahapannya tuh satu-satu gitu kan. Kenapa metode kemudian masih di tahap berikut-berikutnya? Karena dia biar dibiasakan dulu mengikuti metode-metode yang ada, baru kemudian dia disiapkan untuk cara pakai metode tersebut. Nah, baru tuh di semester 4, 5, 6 itu baru mulai mereka akan gunakan analisis. Jadi memang di tahap awal tuh ujian pertamanya anak filsafat adalah sanggup nggak ya mereka untuk membaca dengan teliti dan bertanggung jawab, karena nanti mereka akan masuk ke bidang kajian. Nah, berarti kan mulai menerapkan itu. Sebelum kita masuk ke situ, mungkin saya mau nanya dulu ke Selin. Selin, kamu motivasi atau dorongan untuk bisa masuk ke filsafat tuh gimana? Coba bisa ceritain ke gimana kamu perjalanannya bisa masuk ke UI? Sebelumnya aku tuh sebenarnya masuk filsafat itu, aku sama sekali nggak kepikiran untuk masuk di jurusan ini tuh sebelumnya. Sama sekali nggak ada kepikiran untuk bakal belajar di filsafat. Tapi dorongan aku untuk masuk filsafat tuh sebenarnya datang dari lingkungan keluargaku. Jadi kakakku tuh ada yang masuk jurusan filsafat juga. Tapi sekalipun dia masuk di jurusan filsafat, itu bukan berarti aku pas makan sama dia atau kayak nongkrong sama dia itu kemudian kita bahas soal Plato, Aristoteles, Socrates tuh enggak. Jadi kayak literally cuman bahas sekedarnya aja gitu loh, kayak ketemu ya udah. Tapi satu hal yang kemudian aku ngelihat dari dia yang kemudian jadi pemantik aku untuk masuk filsafat tuh sebenarnya adalah gaya hidupnya dia. Dia tuh orangnya cukup santai banget Kak. Jadi kayak aku ketika ngelihat dia, oh jangan-jangan nih gara-gara masuk filsafat lagi dia jadi kayak gini. Jadi sebenarnya awal mula aku terdorong untuk masuk filsafat tuh sebenarnya karena itu. Jadi ketika ngelihat dia, ngelihat gaya hidupnya dia yang cukup santai, aku ngelihat kayak kayaknya ini gara-gara dia masuk filsafat ya. Jadi akhirnya kemudian aku memutuskan untuk ya udah deh aku coba masuk filsafat. Jadi pas aku masuk di sini ternyata aku menemukan diri aku juga, aku menemukan hobi aku yang dulu membaca seperti tadi Mbak Upi bilang ya, misalkan baca novel dan segala macam yang aku cuman kayak ya udah terus aku cerita ke temanku novelnya ini kayak gini-gini. Tapi ternyata ketika aku masuk ke filsafat, aku kemudian belajar juga soal gimana kemudian menuliskan kembali, menarasikan kembali apa yang udah aku baca gitu. Jadi kayak itu sih, jadi kemudian menemukan orang-orang yang kemudian teman-temanku yang juga sama aku juga yang kemudian mungkin kita sekedar nyemplung aja nih belajar filsafat, tapi kemudian ketika kita masuk ke sini kita akhirnya lebih aware, lebih sadar terhadap sekitar kita. Jadi ya itu sih, filsafat kemudian membuat aku bisa merefleksikan sekitar aku. Iya pastinya karena kamu juga udah sudah dibekali dengan cara-cara gimana untuk bisa merefleksikan itu ya. Jadi mereka akhirnya lebih tahu tentang diri sendiri, gimana caranya bisa, istilahnya kalau kamu baca buku, kamu suka baca buku, kamu ceritain ke teman-teman, kamu bisa menemukan suara kamu gitu loh. Mesti menemukan bagaimana kamu bisa, cara pikir kamu yang mungkin berbeda atau unik atau mungkin punya kesamaan sama orang lain gitu ya. Ya itu seru banget sih. Dan juga menarik juga saat kamu bilang
Ini kayaknya dia bisa santai karena dia punya filsafat. Bener nggak tuh Mbak Upi? Bener nggak tuh Mas Michael? Bisa jadi sih. Bisa jadi. Santai gak sih kita? Pura-pura santai. Ya pura-pura santai. Tapi sebenarnya kelihatan santai. kelihatan santai ya. Agak pusing di kepala. Pusingnya di kepala aja, Iya. tapi pas di luar Iya, tapi kita bulan ini santai kayak aja santai aja. gitu. Oke. Nanti kita bakal ngobrolin lagi tentang kehidupan di kampus kayak gimana nih di Prodi Filsafat. Nah, mungkin sekarang mau ngobrol sama Miss Michael. Mas Iya, Michael, sekarang kesibukannya ngapain aja dan mungkin bisa diceritain tentang mungkin jalanan karirnya sampai sekarang gitu, Mas. Oke, sekarang ini aku sebenarnya kerja sendiri ya. Jadi kalau istilah kerennya solopreneur gitu. Oh, solopreneur. Iya. Oke. Tapi sebenarnya pengangguran banyak acara gitu, pengacara. Jadi emang aku baru resign tuh bulan September tahun lalu. Aku kerja di satu national company yang home appliances. Di situ saya sebagai data analis. Dan emang setelah lulus kuliah itu saya emang gak ada hubungan sama filsafat secara langsung ya. Oke. Jadi kayak baru lulus saya jadi penulis di media, majalah waktu itu. Sekarang majalah udah gak ada. Lalu setelah berapa tahun kemudian shift karir ke digital marketing. Lalu baru kira-kira 5 tahun lalu saya juga shift lagi ke data analis. Oke. Dan sekarang kesibukannya dan keaktifannya memang banyak sharing soal data analisis, ngasih workshop. Saya udah ngasih beberapa workshop ke beberapa kampus kayak di Undip, di UNS, di Untak, tapi UI belum nih. Mau nggak UI? Oke, soon mungkin. Soon. Soon mungkin. Juga di beberapa lembaga juga pernah, dan secara resmi saya sekarang terdaftar sebagai pengajar lepas untuk Generation Girl. Jadi satu organisasi yang ngasih pendidikan STEM untuk terutama perempuan, tapi sebenarnya programnya nggak cuma buat perempuan ya, cuma memang fokusnya untuk bisa ningkatin kemampuan STEM untuk perempuan, dan saya situ jadi pengajar AI. Oh, oke. Oke. Dan tentu juga di luar itu saya juga bikin konten ya. Kalau misalnya mau lihat di Twitter atau di X, saya juga ada akun yang cukup aktif tiap hari ngoceh mulu. Terus juga di TikTok juga saya ngembangin di situ juga. Dan lumayan followernya udah ada beberapa lah, dan sempet juga ngomong di Malaka gitu. Kalau udah lihat kanalnya, saya ada 2 video di situ ngomongin soal data. Jadi memang fokus saya lebih banyak ke literasi data, terus sharing ilmu soal data. Bagi orang-orang yang baru mau lulus kuliah atau bahkan udah lulus tapi masih terdampar tanda petik, itu saya bisa kasih banyak ilmu buat mereka untuk start bekerja, bagaimana ngolah data yang basic lah. Jadi memang tujuan saya audiensnya pada orang-orang yang masih benar-benar masih dari tidak bisa jadi bisa. Yang expert biar orang lain yang ngajarin. Saya benar-benar untuk beginner lah. Oke. Menarik juga pas waktu Mas bilang Mas setelah lulus nggak langsung berkecimpung di dunia filsafat, tapi banyak berkecimpung malah di data analis gitu ya, Mas. Gimana filsafat ini bisa mempengaruhi atau bisa memberikan insight-insight gitu dalam dunia data analis ini, Mas? Oke, kalau saya refleksi, data itu sebenarnya ada banyak aspek yang dibutuhkan ya. Pertama aspek teknologi, gimana kita mesti ngerti Excel, ngerti Power BI, pokoknya berhubungan sama tools, itu teknologi, itu mesti jago, mesti bisa programming. Lalu juga ada aspek jurnalisme, gimana kita mesti bisa melakukan investigasi terhadap data, ini ada problem nih, gimana cara saya masalahnya, gitu kan. Lalu juga ada aspek seni juga atau desain, gimana kita bikin visualisasi yang supaya orang lain bisa paham sekaligus lihatnya tuh enak gitu. Jadi kalau sering lihat infografis, dashboard itu kan kerjanya anak data analis ya, data visualisasi. Dan terakhir adalah kemampuan untuk melakukan analisis. Di sini filsafat berperan. Karena kalau kita sering dengar kan critical thinking itu dari semester 1 saya udah diajarin di filsafat UI. Jadi itu yang jadi modal kuat saya, kenapa saya bisa survive di dunia data, karena di aspek ini saya kuat. 3 lain saya belajar di tempat lain, tapi yang di sini saya udah nggak perlu belajar lagi, karena di filsafat itu udah ditempa lah, gitu. Udah sering berdebat, sering bikin tugas, sering mempertanggungjawabkan apa yang saya baca, seperti itu kan. Jadi memang ada korelasinya, dan bahkan sangat kuat ya, analisis kan harus kuat tuh. Nggak bisa cuma sekedar kita dapat data, terus present gitu aja, nggak bisa. Orang mesti tahu nih, data yang kamu ambil itu kira-kira apa insight-nya, gitu. Apa yang bisa kita dapatkan, dan apa yang bisa ngebantu kita, supaya kita bisa improve, gitu. Dan disitulah peran filsafat untuk kita bisa berpikir lebih dalam mengenai apa yang kita telaah. Iya. Gitu. Jadi nggak hanya data, mungkin membaca data itu sebuah skill, tapi untuk bisa mengambil insight-nya, bisa mengambil apa yang bisa diceritakan ke orang, apa yang berarti dari data ini, itu critical thinking skill yang dari filsafat ini sangat membantu ya, Mas. Yes, betul. Apalagi sekarang udah era AI ya, itu bisa jadi kita akan naik level lagi, nggak cuma critical thinking, tapi juga berpikir secara etik gitu kan. Betul. Kita lihat nih gimana AI itu berkontribusi, tapi apakah juga merusak. Nah itu
di sini juga saya juga harus mulai lebih aktif untuk bisa menyuarakan itu karena banyak penggunaan AI, penggunaan data itu dilakukan dengan serampangan. Itu kenapa di Malaka saya bilang soal data itu bisa jadi hal yang politis karena itu yang terjadi gitu. Mentang-mentang teknologi sangat canggih dan sangat terbuka, kita memanfaatkan tuh hal-hal yang salah gitu. Dan itu kan bukan sekedar analisis nih, tapi juga udah mulai ada awareness gitu, ada hal yang harus kita beritakan bahwa ini harus dikelola dengan baik. Iya, betul. Apalagi kalau misalnya dengar perbincangan tentang AI, itu sekarang lagi banyak banget ya tentang etika. Apalagi pada saat syuting kali ini kita sedang banyak kasus-kasus tentang penggunaan AI yang tidak baik ya, tentang kekerasan seksual berbasis online juga ya. Jadi perlu dipertanyakan dan mungkin dengan di sini bahkan dunia berpikir cara critical thinking skill secara filsafat itu sangat dibutuhkan ya. Oke. Terima kasih Mas. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol banyak lagi nih tentang perjalanan karir dan bagaimana prospek berikutnya. Nah, tapi mungkin kita akan masuk sedikit ke dunia mahasiswa dulu lagi nih. Dunia kuliah lagi. Mbak Upi, mungkin saya mau tanya nih tentang kapasitas dan juga seberapa ketat masuknya ke filsafat UI. Boleh mungkin Mbak diceritain? Oke, memang kalau lihat dari data yang disampaikan itu perbandingannya kelihatannya kecil ya gitu kan, karena kuotanya juga kecil gitu. Kursi yang dibuka untuk perangkatan itu kan sekitar 80 kursi, sementara pendaftarnya itu yang jalur SNBT itu sekitar 300 orang. Kemudian jadi kan perbandingannya 1:13 gitu ya. Terus SIMAK itu kalau nggak salah kalau dari perhitungan kasarnya itu juga 1:15. Jadi kalau di total ya 1:15 lah kira-kira gitu. Nah itu jadi tingkat persaingannya itu memang jadi ketat ternyata gitu. Untuk filsafat memang ya masih ada ya prodi-prodi yang lebih ketat lagi gitu. Karena satu mungkin karena memang favorit sudah sejak lama, ada juga yang memang karena kursinya memang lebih dikit lagi gitu. Nah, jadi dengan kursi 80 itu daya tampungnya tuh memang relatif kecil ketimbang peminat yang tambah lama tuh tambah naik gitu untuk ke kajian filsafat. Jadi saya cukup ya ada bangganya gitu. Tapi satu sisi juga deg-degan sih gitu karena ini banyak sekali yang masuk ke filsafat. Mereka sadar gak sih masuk filsafat tuh seperti masuk ke satu lubang yang sangat dalam yang kalau dulu kami bercandanya itu selalu tersesat di jalan yang benar gitu kan, bercanda seperti itu gitu ya. Jadi tapi satu sisi ya senang juga gitu karena memang ternyata harus diakui ya, kalau dari bercandaan tadi kan seakan-akan kayak khawatir jangan masuk filsafat dong gitu ya. Tapi sebenarnya justru masuk filsafat itu kalau kita perhatikan dari beberapa tren di negara lain, misalnya kayak dibandingkan di Norwegia pun itu ada beberapa perusahaan yang untuk ngambil keputusan itu harus ada tim dari filsuf gitu ya, tim filsuf pun nggak diikuti masukan dari para filsuf, tapi dalam auditnya kalau tidak melalui tahapan tersebut maka tidak ada proses auditing secara pemikiran dulu gitu, apakah etiknya gitu, jadi kan yang ditekankan kan etiknya gitu, apakah kemudian jangka panjang dampak dan lain sebagainya itu perlu ada di sana. Makanya ketika kemudian mengatakan filsafat itu sepertinya kayak nggak jelas ya arahnya mau apa, itu jadi salah kaprah gitu karena itu berarti mitos sekali gitu yang nah ini yang perlu kita dobrak gitu karena peminat yang tinggi membuat saya punya harapan bahwa nanti akan banyak bidang-bidang kerja yang mulai menyadari bahwa nggak perlu pakai nama yang lainnya, sebenarnya langsung sebut filsafat pun bisa gitu. Kayak misalnya data itu ada proses yang namanya ontologic data gitu ya, itu di beberapa perusahaan kayak bisa ada perusahaan besar gitu ya yang bicara data itu bahkan ada lowongannya khusus untuk orang filsafat gitu. Tapi itu nggak di Indonesia. Nah kalau misalnya ini mulai bagus ya, jadi memang kalau dari tingkat persaingannya tuh sangat ketat, cuman sayangnya biasanya yang lulus nih itu akan lepas tuh 1/3 tuh jadi lambat gitu ya. Cuman memang kalau trennya sekarang tuh agak bagus ya, paling cuman sisa 5 orang nggak sampai selesai, 2 orang gitu, karena ternyata sekarang trennya adalah yang penting lulus gitu. Tapi kalau dulu angkatan kami gitu, kami deket di angkatannya itu banyak yang kemudian memutuskan untuk udahlah nggak usah sampai lulus gitu. Nah jadi bedanya cuman di situ aja itu. Jadi dari seleksi yang prestasi itu cukup banyak peminatnya, kemarin itu juga cukup banyak yang yang ingin masuk
masuk ke filsafat, masuk itu lebih dari 100 aplikasi, Oke tapi oke kan oke kemudian kan oke. Iya gitu betul, ya, oke. dan ternyata kepilih cuma sedikit sekali, sekitar 15-16 orang gitu. Oh. Tapi terus yang di basis tesnya itu juga dari ratusan orang yang kepilih, ya nanti totalnya 80 tersebut. Mungkin juga kita bisa tanya ke Selin nih. Selin, minat kamu kalau misalnya di filsafat nih tentang apa sih? Kalau kamu kan 2022 berarti sekarang lagi ngerjain TA ya Iya, berarti lagi ya? ngerjain TA. TA-nya tuh lagi Boleh tentang apa spill nih? Boleh spill gak? Oh iya, boleh banget Kak. Aku tuh awalnya tuh pas, jadi di filsafat tuh ada mata kuliah seminar filsafat, yang dimana kita mungkin ngelihat nih minat kita tuh di mana, terus kita mungkin dari minat kita baca bukunya, terus kita bisa mengutarakan, mengartikulasikan argumen yang kita punya. Dari situ pas di mata kuliah itu tuh aku minatnya tuh di estetika. Oh, estetika. Aku waktu itu ngambil Baupi yang di kelas mengampu kelasnya juga. Aku waktu itu ngambil soal seni, soal fotografi. Jadi soal ethical consideration sama estetik, pengalaman estetis di fotografi. Tapi kemudian ketika aku membaca estetika kayaknya, aduh itu kayaknya bukan minat aku deh. Kayak aku menemukan ternyata bacaan yang lain yang aku rasa, oh itu aku banget gitu. Aku akhirnya menemukan satu buku, ada di toko buku juga, banyak banget nih. Judulnya All About Love dari Bell Hooks. Dan ketika aku baca itu aku langsung jatuh cinta sama buku tersebut, karena di situ aku melihat kompleksnya kita sebagai manusia, baik dari segi relasi dan juga relasi ke orang lain, sosial, dan juga relasi ke diri aku sendiri gitu. Jadi kayak ketika aku membaca All About Love-nya Bell Hooks, aku merefleksikan perasaan-perasaan seperti afeksi, perasaan cinta yang kemudian kita anggap sebagai landasan dari kehidupan manusia, tapi ketika kita menjalaninya, sebenarnya kita lupa untuk merasakan perasaan cinta itu sendiri. Jadi mungkin itu berangkat dari buku All About Love-nya Bell Hooks. Oke, wah ini menarik banget nih itu kalau misalnya untuk bisa dilihat apa namanya ya, perjalanan kamu untuk misalnya mempelajari gitu, untuk bisa merasakan juga, bertanya-tanya tentang cinta gitu kan, apakah cinta itu cuma romansa, kayak gitu dan segala macamnya gitu kan. Wah, oke keren banget nih. Nah, Dan itu proses adaptasinya juga cukup ini sih Kak, cukup sulit juga karena aku pas SMA tuh mungkin adalah orang yang hahihi, bercanda-bercanda mulu. Ketika mas kuliah, aku inget banget pas pertama kali masuk di semester 1, aku pertama kali presentasi di kelas pengantar ilmu filsafat. Waktu itu ngebahas soal mind and body, apakah mind sama body itu adalah satu atau merupakan yang terpisah. Di situ tuh aku ketika baca, aku ngerasa kayak, oh aku bisa nih presentasi dan segala macam. Tapi ketika kemudian aku presentasi, terus aku mendapat pertanyaan yang ada di kelas itu, teman aku bisa menjawab dari bacaan-bacaan yang dia udah baca, dari misalkan filsuf-filsuf yang mungkin aku baca waktu itu cuma René Descartes, tapi ketika teman aku menjawab, dia bisa langsung ngekaitin dengan filsuf-filsuf lain gitu. Dan di situ aku langsung ngerasa kayak, oh ternyata aku masih kurang nih bacanya. Ternyata aku terlalu banyak HI, terlalu banyak bercanda. Jadi itu proses adaptasinya cukup sulit di situ. Tapi ketika aku masuk ke filsafat, aku menemukan lingkungan tuh juga berpengaruh ke aku. Jadi aku menemukan orang-orang yang kemudian sahabat-sahabat aku yang juga membentuk habit itu, yang dimana aku ada punya teman yang kemana-mana tuh bawa buku, masuk ke coffee shop aja bawa buku dan segala macam. Jadi kayak dari situ, dari lingkungan pertemanan kita kemudian munculkan habit dimana aku bisa kayak kemudian baca, kemudian menemukan, oh ternyata aku tuh nggak terlalu ini loh di pemikiran ini, tapi aku kayaknya lebih suka yang ini deh. Jadi kayak emang itu proses adaptasinya sampai di semester ini sih, semester akhir ini. Oh, sampai sekarang kamu masih adaptasi terus gitu ya? ya? Masih bukan adaptasi, tapi lebih ke merefleksikan apa sih yang cocok, apa sih yang aku suka. Selalu bertanya terus mungkin ya kalau di filsafat. Tapi biasa di filsafat kita seperti itu ya, sampai udah lulus pun tuh nggak ada yang pernah merasa kita udah selesai gitu. Jadi skripsi misalnya udah selesai atau TA udah selesai, setelah itu kita akan mempertanyakan lagi apa yang kita tulis, kayak apa sih gitu, ternyata bacaanku belum banyak gitu. Nah, tapi itu adalah visi pertama yang memang ditanamkan dari pengantar ilmu filsafat tadi itu, adalah kita tuh nggak pernah tahu apa-apa sebenarnya. Jadi apa yang tadi Selin ceritakan tuh adalah bentuk ciri-ciri yang memang ingin diajak ke anak-anak filsafat, bahwa kita tuh selalu berproses gitu. Iya, betul. Ngomong-ngomong tentang adaptasi dan segala macam, mungkin semua tanya sama Mas Mikael tentang adaptasi juga. Setelah lulus Mas tuh pernah ada punya tantangan tersendiri nggak sebagai lulusan filsafat gitu di dunia karir? Pastinya ada, karena kan kalau boleh terbuka ya, filsafat itu kan kebanyakan memang lebih kayak tadi ya, ke basicnya, konsepnya, bagaimana kita mengenal sebuah pemikiran, bagaimana kita lihat filsuf segala macam. Tapi di dunia kerja hal seperti itu kan bukan suatu yang yang seksi lah gitu. Orang nggak
nggak nyari lulusan yang pinter mikir gitu kan, jarang ya gitu kan. Tentu banyak pekerjaan terutama apalagi baru lulus nih, butuh yang skill yang nyata gitu, skill yang benar-benar dibutuhin. Nah, pada itu memang tantangan, memang saya sadar tuh, dan beberapa alumni juga sadar kalau filsafat bagus, itu sangat kuat buat kita, tapi kita butuh senjata lain. Itu kenapa kita ada yang S2 di jurusan lain, ada yang ngambil kursus, ada yang langsung ke bidang yang beda. Jadi memang tantangan di situ sih, kita harus mau memperkaya diri kita lewat ilmu yang lain, dan filsafat itu sebagai dasarnya, kekuatannya gitu. Karena percuma kita ngerti berbagai macam skill, tapi kalau kita nggak bisa berpikir. Gitu. Itu kan tuh hanya senjata ya, hanya alat ya. Kalau kita ngerti bikin Excel misalnya, tapi ternyata kita cuma bikin Excel doang, ya kita nggak akan naik karir kita. Kita mesti bisa nyasi analisisnya, mesti berpikir, mesti kasih tahu nih, ini nggak kayak gini nih jawabannya, ini nggak kayak gini nih solusinya gitu. Kita mesti kritis gitu kan. Karena yang pasti ketika kita sudah di dunia kerja itu banyak tuh tantangan kayak gitu. Sesuatu yang orang nggak mau kritis gitu. Ada problem, ya udah diselesaikan dengan cara lama yang bukannya makin bagus hasilnya, malah makin melelahkan gitu. Karena itu kan kita nggak bisa menyelesaikan masalah dengan cara yang sama ya. Nah, di situlah cara kita untuk berpikir itu dipakai gitu. Cuman kita nggak bisa nembus ke situ kalau kita nggak punya skill-skill lain gitu. Dan itu harus diakui, memang kita sebagai lulusan filsafat tuh perlu gitu, untuk ngambil skill lain gitu. Karena kita butuh survive kan gitu kan, secara nggak langsung. Jadi mungkin filsafat ini akan menjadi bekal untuk dimanapun bisa berada gitu dalam karir, tapi mungkin butuh ditambah juga dengan skill-skill itu, tambahannya itu ya. Tapi juga disadari juga, walaupun begitu, ketika kita ketemu sama lulusan lain itu memang kita punya kelebihan gitu, karena mereka sendiri jago nih skill gitu, tapi mungkin untuk soal lihat lebih kritis, lebih analitis itu masih perlu dilatih. Jadi di situ kita bisa compete lah. Gitu. Jadi kalau misalnya ketemu sama skill baru gitu yang dipelajari, mungkin jadi bisa mengerti kenapa begini gitu ya. Kenapa menggunakannya kayak gini, kayak gitu-gitu. Ini terjadi juga kalau saya ngajar tuh, kalau saya bandingkan dengan berbagai macam workshop tuh juga, ya udah ngajarnya skill, ilmunya aja gitu, kayak bagaimana cara bikin pivot di Excel misalnya. Tapi nggak ada yang ngejelasin kenapa mesti begitu. Betul. Gitu. Dan saya kasih tahu tuh, kenapa kok mesti di pivot, kenapa mesti dikasih ini, kenapa mesti dibikin label, kenapa mesti warnanya seperti ini. Itu yang saya kasih tahu. Karena orang mesti tahu alasan kenapa kita pakai teknik itu. Sedangkan yang lainnya cuma ya udah sekedar tahu tekniknya aja. Dan ini jadinya apa? Jadinya orang-orang kebanyakan itu kurang aplikatif gitu. Mereka cuma tahu, oh kalau ini harus di pivot. Nah, kenapa harus di pivot? Kan nggak ada yang tahu. Nah, di situ saya kasih tahu. Jadi saya bisa pakai metode yang saya pelajari waktu di kuliah lewat hal yang lebih mainstream lah, lebih umum gitu. Oke. Jadi memang itu bisa cara pikir secara filsafat ini yang lebih kritis dan analitis ini tuh bisa digunakan kemanapun gitu ya. Dan juga kalau misalnya dalam konteks workshop ini tuh, karena mungkin rentang waktu yang pendek banget juga ya, jadi makanya kayak yang penting tahu dulu deh ini gitu kan. Jadi tanpa tahu gitu, padahal sebenarnya yang paling penting tuh jangan cuma tahu, oh ini rumusnya Excelnya gini aja gitu, padahal harusnya tambah ini. Dan kebanyakan workshop itu semua dimasukin, semua skill gitu. Bahkan ngapain banyak-banyak, kenapa nggak 2 atau 3 tapi spesifik dan jelas. Jadi orang-orang itu tahu nih, ketika dia menghadapi sebuah problem, oh gini, berarti dia bisa adaptasi dengan teknik yang lain gitu. Karena kalau mereka ngerti basicnya, dia akan lebih terampil sih sebenarnya. Nah, ngomong-ngomong soal karir nih, jenjang karir, mungkin saya mau tanya ke Mbak Upi tentang prospek karir dan profil lulusannya mahasiswa-mahasiswa yang lulus dari filsafat UI. Mungkin bisa di-share Mbak, gimana? Kalau dari data memang sangat beragam ya karir. Jadi ini dari alumninya dulu, jadi kayak di lapangan gitu. Kalau di lapangan itu memang sangat beragam. Ada yang masuk ke wilayah marketing, gitu. Ada yang ke wilayah digital, konten, terus ada yang data analis segala, ada yang jurnalis, guru, dosen, itu banyak lah gitu ya. Jadi memang sangat beragam. Tapi kalau misalnya kita ditanya ini filsafat tuh biasanya jadi apa sih gitu. Nah, kita perlu merumuskan ulang nih pertanyaannya. Gitu kan. Jadi sebenarnya kalau bertanyanya anak filsafat bisa jadi apa, anak filsafatnya ini dalam konteks apa gitu. Kalau konteksnya dia sebagai lulusan sarjana,
dia bisa jadi apapun karena bisa ambil course lagi dan lain sebagainya. Artinya semua kayaknya nggak cuma di filsafat aja deh, banyak bidang-bidang ilmu yang bahkan mungkin fakultas atau program studi yang favorit sekali yang kayaknya udah jelas bakal kerjanya apa, yang ternyata dia nggak ambil kerja itu juga. Itu kan juga banyak gitu. Makanya pertanyaannya adalah sebenarnya apa sih yang bisa disiapkan oleh anak-anak filsafat ini gitu. Karena dalam proses perkuliahan yang dilatih itu kan cara kerja berpikir tadi yang seperti di kerja nyatanya itu kan dari pengalamannya Mas Male nih, Mikael gitu ya. Aku panggilnya Male soalnya bisa saya jadi kelepasan manggilnya gitu ya. Nama kampus ya. Nama akrab main gitu ya. Jadi gimana caranya itu dibawa ke bidang lain gitu. Dan yang bisa dibawa sama anak-anak filsafat UI itu adalah melatih cara berpikir yang cara kerja, cara berpikir yang sistematis supaya bisa mengenali persoalan, memetakan asumsi, menguji argumentasinya, kemudian akan menyusun langkah-langkah kerjanya. Nah, menyusun langkah ini yang menarik adalah langkahnya itu harus etis. Karena mata kuliah etika itu kan nggak cuma jadi teori, tapi secara etis itu kemudian akan dilakukan sehingga profil lulusannya itu biasanya yang dibayangkan tuh memang akademisi, terus praktisi konseptual gitu ya. Karena untuk melaksanakan pendekatan-pendekatan tadi ya, argumentasi itu. Tapi lulusannya itu kemudian banyak masuk juga ke wilayah-wilayah sektor yang beragam, kayak ada yang masuk ke wilayah kebijakan, riset, media, terus korporasi, kerja budaya seni pun itu juga ada. Jadi memang karena saking beragamnya, tapi setiap kali kami ngobrol atau misalnya nanti ada survei itu para usernya atau penggunanya itu akan selalu mengatakan bahwa lulusan filsafat itu selalu punya kemampuan tadi sistematis gitu untuk mengenali persoalan, untuk kemudian memberikan solusi-solusi langkah-langkah dalam satu program dalam project, sehingga mereka biasanya akan meng-highlight hal tersebut gitu, pemikiran sistematisnya. Jadi jejak karirnya itu sangat beragam, bahkan bisa jadi nanti jadi solo entrepreneur gitu kan. Dan kami kemudian melihatnya bahwa solo entrepreneur seperti Mikael ini juga ada yang lain juga gitu sebenarnya, dan rata-rata mereka akan kelihatan sekali gitu sistematis dalam kemudian prosesnya, dalam kemudian di bidangnya mereka gitu. Jadi memang ada banyak bekal yang kemudian justru menunjukkan prospek-prospek tersebut gitu. Yang menarik tuh ada yang tahu-tahu kesannya kayak jauh banget gitu ya, ke marketing gitu kan. Soalnya kan mikirnya filsafat ke marketing ngaruhnya apa gitu. Ternyata pas ngobrol, jadi memang dia mengambil kemudian S2-nya lanjut di wilayah manajemen marketing gitu ya. Tapi cara kerjanya dia pas dia cerita, iya ini bikin ini, wah dia ternyata sangat kategorik ya gitu ya. Jadi kelihatan cara berpikir sistematis ya. Jadi memang hal yang paling kelihatannya jauh pun itu akan kelihatan bahwa ternyata pertanyaannya bukan anak filsafat jadi apa, tapi anak filsafat UI bisa kasih apa untuk kemudian dia masuk ke dalam dunia profesional. Nah ini tugasnya Prodi adalah menyiapkan langkah-langkah mereka. Ketika mereka udah lulus, mereka kan buka pintu ke dunia profesional. Nah disitulah mereka bertanggung jawab atas apa yang mereka bisa dapatkan dari Prodi gitu. Iya, bener sih, karena harus pastinya ini akan jadi lulusan yang adaptif ya. Karena mau bagaimanapun juga kalau misalnya ya sebuah mata kuliah atau maksudnya sebuah program studi yang kesannya oke, kalau misalnya sudah masuk ke sini nanti keluarnya pasti nanti jadi kayak gini, ternyata lanskap pekerjaan dalam 10 tahun terakhir bisa berubah-berubah. Apalagi teknologi ya, karena kita dan ya AI belum masuk loh ke analisisnya yang baru ini, karena kan masih melihatnya kayak AI ini baru muncul-muncul di sini ya, kalau ini kan baru diangkat. Tapi setelah melihat terus terutama ngobrol dengan Mikael banyak, ya kok kita nggak pernah memikirkan hal itu. Oh berarti ini saatnya filsafat mulai masuk ke situ gitu. Jadi ternyata berkembang terus gitu. Berkembang terus, dan itu memang mindset sistematis yang itu juga pastinya sangat dibutuhkan dimanapun dunia kerjanya itu berada gitu ya. Cuman yang dibutuhkan itu apakah mereka bisa bertanggung jawab tentang apa yang sudah mereka pelajari gitu kayak ini itu. Oke nih. Jadi teman-teman yang tadinya sempat bingung banget sebenarnya filsafat itu apa sih kerjaannya semuanya. Dimana saat kamu punya kamu
pengen mempelajari atau ingin kerja di manapun, saat kamu bisa memberikan cara berpikir yang sistematis itu sesuai yang sudah dipelajari selama kuliah, harusnya kamu akan selalu survive di dalam dunia manapun itu. Karena pastinya dunia berubah dengan cara pola pikir yang sudah ada itu pastinya sudah disiapkan supaya kamu itu bisa survive, pastinya bisa kayak gitu deh. Nah, kalau misalnya kita udah ngomongin tentang dunia kerjanya gitu, mungkin kita balik dulu gitu, mundur lagi yang lebih dekat ke calon-calon mahasiswa ini, berarti dunia kuliah nih gitu. Selin, kamu kan tadi udah sempat ngobrol tentang kamu TTA-nya tentang apa gitu ya. Mungkin bisa share mata kuliah yang kira-kira kamu udah lewatin terus kamu suka, atau mungkin ada mata kuliah yang ditunggu, udah habis ya, udah habis. Iya, udah habis, udah selesai. Berarti mata kuliah yang kamu suka gitu, yang bisa mungkin ditunggu-tunggu atau mungkin bisa dipromosiin ke teman-teman calon mahasiswa gitu. Kalau ngomongin soal mata kuliah favoritku selama aku menjadi mahasiswa di filsafat itu, aku jatuh cinta banget sama mata kuliah filsafat dan HAM. Jadi selama aku belajar filsafat, seperti tadi yang udah Mbak Upi bilang ya, kita kan ada prosesnya. Semester 1 kita mungkin belajar landasannya seperti logika, epistemologi, terus berangkat ke semester 2, semester 3, semester 4. Nah, dimulai semester 4 sampai semester 6 tuh kita mulai belajar mata kuliah filsafat yang mungkin kita bisa lihat di dunia sekarang ini gitu. Jadi kelas filsafat dan HAM itu menjadi salah satu mata kuliah yang favorit aku banget, karena di situ aku yang awalnya ketika misalkan belajar filsafat yang aku mungkin memikirkan, oh idealisme Plato nih aku mau nerapin di mana nih, realisme aku nerapin di mana nih, atau kayak soal individualis tuh aku nerapinnya di mana nih. Tapi ketika aku belajar filsafat dan HAM, kemudian aku melihat terapan yang bisa aku kaji gitu, refleksi-refleksi dari misalkan kasus-kasus pelanggaran HAM yang sayangnya masih terjadi sampai dewasa ini gitu. Jadi dari kelas filsafat dan HAM aku bisa melihat apa sih arti menjadi manusia itu sendiri, atau kapabilitas menjadi manusia itu seperti apa gitu. Kemudian apa sih yang perlu kita dapat sebagai menjadi seorang manusia. Lalu kita lihat juga kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi. Dan di kelas filsafat dan HAM sendiri menariknya di akhir kelas itu kita ada project kelas, yang dimana di project kelas itu kita memberikan karya berangkat dari refleksi yang sudah kita pelajari, entah sebagai mahasiswa filsafat ataupun berangkat dari kelas filsafat dan HAM itu sendiri. Di situ kita bisa memamerkan atau memaparkan sebuah refleksi dari film dokumenter entah sebagai kayak misalkan aku waktu itu bersama sahabat-sahabatku membuat film dokumenter mengenai aksi Kamisan, judulnya Menolak Lupa. Lalu ada juga yang membuat lukisan atau karya-karya seni lainnya yang kita paparkan sebagai bentuk refleksi pelajaran kita dari kelas filsafat dan HAM. Jadi di sini aku lihat bahwa ya filsafat kemudian yang luas ini kita bisa kemudian terapkan, kita bisa refleksikan dengan melihat dunia yang sekarang ini gitu. Kita melihat apa aja sih masalah yang kemudian terjadi saat ini, terus bagaimana kemudian kita bisa keluar dari masalah tersebut. Nah, kita sudah hampir masuk ke penghujung episode kali ini, dan mungkin sebelum kita menutup acara episode kali ini, mungkin bisa dibarengi dengan mungkin nasihat, kesan-pesan untuk teman-teman calon mahasiswa nih gitu. Jadi kalau misalnya ada pesan boleh silakan, mungkin bisa dimulai dari Mas Mikael. Oke, kalau misalnya teman-teman di sini mau lanjut filsafat UI, memang tantangan terbesar memang dari luar ya. Pastinya bahkan sebelum lulus pun udah banyak yang mengejek, meremehkan, kan seperti bilang mau jadi apa sih kalian, cuman ngawang-ngawang lah itu. Itu udah dibiarin aja, namanya juga terjadi di dunia nyata atau di dunia online itu pasti akan selamanya sih saya rasa nggak akan berhenti gitu. Dan itu dilalui aja karena mereka cuman noise gitu, cuman kebisingan gitu. Kita mesti bisa melawan. Tapi yang penting adalah nantinya ketika sudah lulus itu tantangannya lebih pada bagaimana kita bisa survive, terutama untuk menghidupi diri sendiri ya, buat cari pekerjaan segala macam itu. Tapi nggak perlu khawatir karena memang dasar udah cukup kuat di filsafat. Paling nanti ada tantangan lebih berat lagi dari situ, yaitu masyarakat itu kan semakin kompleks tapi juga semakin seragam gitu at the same time. Dan kadang-kadang kita dianggap sebagai suara yang aneh gitu, karena kita dianggap, padahal kita cuma ngasih perspektif yang berbeda, kenapa dibilang aneh gitu. Dan nggak apa, lanjut aja gitu, kita bisa bersuara gitu kan, soal etika, soal perempuan juga harus disuarakan, bahwa ada kaum-kaum marginal yang selama ini terus direpresi. Juga ada soal manipulasi data, itu kalau dari saya ya. Dan itu banyak banget, itu justru filsafat tempatnya untuk bisa melihat segalanya dari perspektif lain supaya dunia itu nggak cuma satu arah gitu. Kita harus menerima bahwa
ke depan itu akan semakin diverse, semakin beragam, dan kita mesti bisa berada di tantangan itu sih. Iya, dan filsafat pasti punya tempat dalam memikirkan tentang masa depannya dan betul. begitunya ya. Oke, baik sih. Terima kasih Mas atas pesan-pesannya. Boleh dari Salim? Kalau dari aku pesanku untuk teman-teman yang masih SMA yang mau masuk ke jurusan impian kalian, kalau bagi aku pesannya adalah pilih jurusan yang sparks your heart, yang jurusan yang emang pengen kamu mau, jurusan yang membangun keinginan rasa curiosity-nya kamu. Choose the one yang kamu suka, misalkan dari berangkat juga misalkan dari hobi kamu, misalkan hobi kamu membaca, bisa masuk ke jurusan filsafat juga, atau hobi kamu misalkan berbicara sama orang, bisa masuk ke jurusan komunikasi, psikologi dan semacamnya. Jadi milih jurusan yang sparks your heart, so nggak usah mikirin kayak prospek kerjanya nanti seperti apa, karena bagi aku semua jurusan itu pasti punya lingkungannya sendiri, pasti punya prospek kerjanya sendiri, bisa dilihat dari alumninya. Kemudian jadi ketika kita memilih jurusan yang kita suka, pasti kita akan melaluinya juga dengan suatu proses yang juga kita nikmatin gitu. Jadi itu sih. Iya, itu penting ya teman-teman. Kamu harus bisa memilih sesuatu yang kira-kira minatnya akan membangun curiosity dan juga analisis kamu yang lebih tinggi juga, dan bisa mengantar kamu ke karir-karir yang cocok dengan potensi kamu juga yang sudah kamu bangun sejak kamu kuliah nih gitu. Oke, boleh silakan terakhir yang pastinya paling penting juga dari Mbak Upi. Nanti mungkin sambil aku promosi sedikit ya, karena silakan. kadang-kadang masuk ke filsafat UI ini kan clueless gitu Ya. ya. Tapi secara umum dulu, ini saya tahu banyak sekali teman-teman yang mungkin lagi kebingungan gitu ya, kayak aku mau ambil apa, aku harus kuliahnya apa, nanti mau ngapain gitu. Jadi pertama, seperti kata Selin, kenali dulu sebenarnya maunya apa, karena dari kenali ini bukan hanya kenali aku maunya apa, tapi kenali juga prodi ini mau ngapain, lulusannya kemana, dia akan belajar seperti apa, supaya kita nggak kaget gitu ketika masuk. Karena banyak sekali mahasiswa yang begitu kuliah di semester 1 dia akan bilang, "Aduh saya kaget, saya nggak tahu ternyata kuliah seperti ini." Tidak mungkin. Kamu berarti nggak pernah cari tahu gitu. Jadi memang pesan pertama adalah cari tahu dulu cara belajarnya seperti apa, tantangannya itu apa, karena kalau hanya memilih karena jurusannya itu atau program studinya itu populer, karena keren, karena lagi banyak dibahas, itu nanti akan kelihatan bahwa masuk hanya karena apa sekarang istilah FOMO gitu ya, karena FOMO-nya aja gitu. Jadi padahal yang akan jalankan prosesnya ya kalian sendiri gitu kan, kalian yang akan ketemu dosennya, yang akan ketemu tugas-tugasnya. Jadi coba dicari tahu dulu, lalu poin kedua yang perlu diperhatikan secara umum adalah jangan kemudian berpikir bahwa aku kuliah karena mau langsung kerja. Nah ini mindset yang kemudian harus kita luruskan dulu. Tadi ya kalau orang filsafat tuh kayak hobinya ngurusin kategori dulu. Jadi bukan benar salah, tapi ini dulu kategorinya. Karena university itu mempersiapkan mahasiswa untuk jadi pengkaji kan sebenarnya. Jadi bukan tentang orang yang begitu lulus langsung tahu cara pakai Excel gitu. Saya lulus dulu bisa pakai Excel karena cari kursus sendiri gitu. Tapi kalau ditanya kuliahnya belajar Excel nggak? Oh ya enggak lah gitu kan. Jadi tapi kajiannya itu, nah kajiannya ini berarti termasuk bisa mampu untuk memahami persoalan secara tekun, serius, kemudian sampai ke analisis yang tajam dan termasuk adaptif, kreatif dan tanggung jawab tadi gitu. Itu ini kan untuk universitas gitu ya. Jadi ini yang harus dipahami bahwa jangan masuk cuman karena supaya aku bisa kerja, tapi supaya aku bisa jadi orang yang punya sikap-sikap seperti apa tuh, kemampuan-kemampuan apa, sehingga ketika mulai mencari kerja adalah karena kemampuan surviving untuk masa depan gitu. Jadi itu udah beda konteksnya. Nah sekarang ini spesifik nih kalau di filsafat. Jadi kalau misalnya udah bilang nih, aku tertarik masuknya filsafat. Nah filsafat ini kan banyak nih, ada filsafat di UI, ada di beberapa kampus lain. Nah kalau misalnya tertarik sama UI, jangan cuma karena UI-nya, tapi karena kenali di filsafat UI itu punya satu kekhasan. Jadi kami itu selalu membanggakan tadi prinsip-prinsip practical philosophy karena dari problem-problem kontemporer. Bukan berarti kami meninggalkan kajian teori ya, tapi keseharian-keseharian itu yang juga kemudian jadi kekhasan di filsafat UI. Karena tujuannya adalah supaya mahasiswa itu selain bisa mengkaji, tapi juga bisa membaca lagi ada isu besar apa gitu, lagi ada isu terbaru apa, termasuk isu digital dan lain sebagainya. Jadi kalau memang tertarik dengan filsafat, kenali juga si kampus filsafatnya ini bidangnya apa. Kalau tertariknya adalah kajian A, jangan-jangan di kampus yang lain. Nah, jadi kalau mau masuk di UI, kenali itu gitu. Nah, kalau misalnya mau mempertimbangkan filsafat UI,
selain tadi tentang filsafat UI-nya juga jangan cuman karena pengen kelihatan pinter. Nah ini yang bahaya. Jadi harus menghilangkan dulu tren bahwa jadi anak filsafat kesannya pintar. Masalahnya kalau yang kita selalu bicarakan ya kesannya pintar tapi selalu jadi bahan ledekan di belakangnya kan, kayak oh dia mau pinter ngomong tapi kayak ada omong kosongnya. Nah ini yang harus dihindari gitu, karena ternyata yang dibutuhkan adalah keseriusan untuk membaca, tantangan-tantangan untuk kemudian tekun dalam melakukan kajian-kajian tadi gitu. Nah ini kalau bisa disiapkan dari awal dan memang ternyata panggilan hati, jadi kita bilangnya panggilan hati ya, panggilan hatinya dan juga kelulusannya gitu ya, kelulusannya bisa masuk di filsafat, ya mungkin nanti kebingungan itu akan kita pindahkan menjadi bingung bersama di filsafat. Jadi bukan lagi bingung tentang bener nggak ya aku ngambil prodi ini gitu. Itu yang diharapkan. Soalnya kami mengharapkan teman-teman yang memikirkan mau masuk ke filsafat adalah teman-teman yang bisa bersama-sama bisa belajar tentang sejarah filsafatnya, menelusuri argumen, tapi pada akhirnya kita juga butuh kawan-kawan yang nanti bisa menapak, yang punya solusi kreatif, yang adaptif, yang kemudian juga bisa jadi orang-orang yang punya kontribusi gitu. Jadi nggak cuman panggung ngomong, tapi panggung yang penuh dengan sikap juga gitu. Itu sih kira-kira pesannya. Jadi moga-moga nggak kebingungan. Ya mungkin masih bingung ya. Masih gitu. Tapi setidaknya punya pertimbangan lah. Oke. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton dimanapun kamu berada. Episode kali ini adalah akhir dari episode kali ini. Terima kasih Mbak Upi, terima kasih Selin, terima kasih Mas Mikael sudah datang di sini dan juga berbagi ceritanya. Terima kasih dan sampai jumpa di Jelajah Prodi UI selanjutnya. Terima kasih.